Guten Tag alle zusammen, ich heiße Azwan und jetzt möchte ich über mein Thema präsentieren. Es geht um Kultur, Schule und Hochschule in Deutschland nach dem Nationalsozialismus oder Nazi-Regime. Meine Präsentation wurde auf Indonesisch halten. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kultur atau kebudayaan di negara Jerman pada masa berakhirnya kekuasaan Nazi. Pada tahun 1945, setelah Jerman dinyatakan kalah atas perang terhadap sekutu, maka itu merupakan akhir dari kekuasaan Nazi di Jerman. Pada saat itu, Jerman terbagi ke dalam dua kubu besar, di mana kubu barat dikuasai oleh sekutu dan kubu timur dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, untuk kebudayaan-kebudayaan pada masa itu mulai diperkenalkan festival-festival seperti Festival Ruhr pada tahun 1947 sebagai ungkapan terima kasih atas pengiriman batu bara ke negara-negara Jerman. Selain itu juga teater-teater klasik yang dilarang pada masa Nazi karena mengandung unsur untuk menjelek-jelekan Nazi juga mulai ditampilkan kembali pada masa itu. Dalam sistem pers, radio memegang peranan penting dalam penyebaran kebudayaan atau informasi pada masa itu, di mana stasiun radio yang terkenal seperti Hertzu, Deutsche Welle pada saat itu sangat-sangat terkenal atau tenar pada masanya. Selain itu di kebudayaan Jerman juga kita mengenal yang namanya Trümmerfilme, di mana film ini adalah film-film dokumenter yang berasal dari Amerika yang menceritakan tentang kehidupan ideal sebuah negara yang sangat didambakan oleh rakyat Jerman, karena pada masa itu mereka selalu hidup dalam penderitaan akibat peperangan. Pada kebudayaan juga musik-musik yang dibawa dari Amerika seperti musik jazz dan blues juga terkenal pada masa itu. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai sekolah dan perguruan tinggi di negara Jerman pada masa berakhirnya kekuasaan Nazi. Sekolah dan perguruan tinggi pada masa berakhirnya kekuasaan Adolf Hitler kurang lebih sama situasi dan kondisinya, di mana sekolah dan perguruan tinggi ini mengalami pertukaran sistem pembelajaran yang dibawa oleh para sekutu. Dalam hal ini Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Sistem baru yang dibawa oleh para sekutu ini lebih demokratis, tetapi merupakan tantangan baru bagi guru-guru yang pada saat itu sudah terbiasa dengan sistem pendidikan dari Nazi. Jadi di situ guru-guru dan dosen-dosen diberikan pelatihan atau kursus untuk memperkenalkan sistem pembelajaran baru yang dibawa oleh sekutu ini. Pada saat itu juga sekolah-sekolah di Jerman menggunakan bangunan-bangunan sisa peperangan sebagai sekolah, dan karena keterbatasan ruang, dalam satu ruangan itu bisa memuat 60-80 siswa. Buku-buku yang digunakan juga kebanyakan berasal dari buku-buku pada zaman Republik Weimar, dan buku-buku yang mengandung unsur-unsur Nazi dicoret dengan tinta hitam agar tidak lagi dipelajari oleh siswa pada saat itu. Das ist meine kurze Präsentation. Dankeschön und ich entschuldige mich bei Ihnen für die Nachteile und bis nächste Mal. Tschüss!